Lain kali isi bensin, dompet bisa terkuras. Iran baru saja mengancam, dampaknya bisa dirasakan semua orang, bensin, belanjaan, hingga gaji Anda. Ini bisa membuat ekonomi global terpuruk dan tidak ada jalan keluar. Saya Josh. Di episode di Infographic Show kali ini, kita bahas dampak saat Iran mengumumkan dunia harus siap harga minyak $200 per barel. Jika harga minyak tembus $200 atau bahkan mendekatinya, ini bisa memicu salah satu krisis energi paling menghancurkan dalam sejarah modern. Jenis krisis yang mengguncang perekonomian, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan berdampak ke seluruh dunia dengan cara yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Minyak adalah urat nadi perekonomian global. Kenaikan harga minyak yang tajam berdampak luas, bukan hanya pada industri minyak, tapi juga segala hal lainnya. Biaya makanan, transportasi, dan manufaktur naik seiring harga minyak meningkat. Ini berdampak pada inflasi, suku bunga, dan ekonomi. Karena itu, pasar energi sangat penting. Karena itu, meski terasa jauh, perang di Timur Tengah dapat memengaruhi kita semua. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan Operation Epic Fury. Beberapa serangan udara dilakukan terhadap situs militer dan kota-kota di seluruh Iran, menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei, bersama pejabat Iran lainnya. Iran membalas dengan serangan rudal mereka sendiri, secara langsung menargetkan Israel serta posisi militer dan sekutu di seluruh Timur Tengah. Telah terjadi korban di kedua belah pihak, namun Iran memiliki sedikit harapan untuk menandingi kekuatan gabungan angkatan bersenjata Amerika dan Israel. Dan Iran tidak memiliki kekuatan senjata yang diperlukan untuk melawan pembom-pembom Amerika Serikat yang terdepan di dunia atau silo rudal besar milik Israel. Namun, Iran punya kartu truf yang sangat berharga yang mereka harap cukup kuat untuk mengakhiri konflik ini. Benda itu bukan tank, rudal, atau bom. Sebenarnya, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan militer. Sebaliknya, semuanya berkaitan dengan geografi, seluruh situasi, dan nasib dunia seperti yang kita kenal. Segalanya bergantung pada satu jalur perairan penting di Timur Tengah, yakni Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur perairan paling penting dan strategis di dunia. Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab mengekspor minyak dalam jumlah besar ke pasar-pasar di Eropa, Asia, dan kawasan Amerika. Sebagian besar minyak melewati Selat Hormuz untuk mencapai tujuannya. Sekitar 1/5 hingga 1/4 pengiriman gas dan minyak dunia melewati jalur sempit ini, membuatnya sangat vital bagi sistem energi global. Iran menyadarinya. Iran menyadari senjata terbesarnya di perang ini adalah kedekatan dengan Selat Hormuz dan berniat memanfaatkannya maksimal. Itu sebabnya, beberapa hari setelah konflik dimulai, pejabat Iran langsung memberi peringatan keras. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC bersumpah tidak akan membiarkan 1 liter pun minyak melewati jalur perairan tersebut. Juru bicara IRGC menyatakan kapal terkait ARX Reika Israel atau sekutunya di wilayah itu jadi target sah. Ia menegaskan harga minyak tak bisa diturunkan secara artifisial dan bisa mencapai $200 per barel. Harga minyak dipengaruhi keamanan regional dan Anda adalah penyebab utama ketidakamanan di sini. Negara-negara kerap mengeluarkan ancaman saat perang. Ini dirancang untuk menakut-nakuti musuh mereka atau menekan mereka agar mundur, tapi kali ini bukan klaim tanpa dasar atau ancaman kosong. Iran jelas mampu dan bersedia menepati janjinya. Itu sudah ditunjukkan melalui tindakannya. Negara itu telah mengirim kapal penebar ranjau dan menempatkan puluhan bahan peledak di sepanjang selat. Jalur yang dulu aman dan menguntungkan kini menjadi perangkap maut menurut laporan intelijen. Iran masih punya banyak kapal penebar ranjau siap dikerahkan dan dapat menanam ratusan ranjau di selat jika mau. IRGC juga punya kapal peledak dan baterai rudal pantai untuk memperkuat kemampuan ofensif di wilayah itu. Iran juga melakukan aksi ofensif langsung terhadap beberapa kapal yang melewati selat itu. Banyak kapal, termasuk kapal tanker minyak, telah menjadi sasaran dengan puluhan anggota kru harus dievakuasi dan diselamatkan saat kapal mereka terbakar. Jika perang terus berlanjut, insiden seperti ini kemungkinan akan menjadi lebih sering terjadi dan sayangnya jauh lebih sulit untuk dicegah. Berikut alasannya. Meski Selat Hormuz lebarnya hingga 60 mil di beberapa bagian, kapal harus lewat jalur pelayaran sempit yang telah ditetapkan. Hal ini karena begitu banyak lalu lintas yang melewati jalur air yang sangat sempit,
sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk menghindari tabrakan dan insiden berbahaya lainnya. Akibatnya, beberapa kapal tanker raksasa bisa melintasi selat pada waktu bersamaan, masing-masing membawa jutaan barel minyak di koridor pelayaran sempit. Jika koridor terhalang, lalu lintas di selat bisa melambat atau lumpuh total. Iran mengetahui rute yang harus dilalui kapal-kapal tanker ini. Iran tahu persis di mana harus menanam ranjau, mengarahkan misilnya, dan menempatkan kapalnya sendiri untuk memblokir mereka. Selain itu, ada juga masalah penting soal asuransi. Perusahaan pelayaran mengandalkan asuransi untuk melindungi kapal saat berlayar, terutama di wilayah berisiko seperti Selat Hormuz. Saat krisis geopolitik dan ketegangan meningkat, premi asuransi naik drastis. Beberapa perusahaan asuransi menilai risikonya terlalu besar dan menolak memberi perlindungan. Jika perusahaan tak bisa mengasuransikan kapal tanker, mereka tak mau ambil risiko melewati selat itu. Meski pasukan Amerika Serikat membantu membersihkan ranjau atau mengawal kapal di selat, lalu lintas tetap turun dan harga-harga tetap naik. Bagi banyak perusahaan pelayaran, risiko mengirim kapal tanker yang nilainya sangat tinggi melalui koridor yang tidak stabil dan berbahaya terlalu besar. Itulah sebabnya harga minyak naik hampir seketika begitu perang dimulai, melampaui angka $70, $80, dan $90, bahkan akhirnya mencapai $110 pada awal Maret. Meski konflik singkat, dampaknya tetap signifikan pada aliran minyak di selat itu. Pasar minyak biasanya bergerak cepat saat terjadi ketegangan, perang, atau krisis. Pedagang seperti perusahaan investasi dan dana lindung nilai selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Minyak sering diperdagangkan di pasar berjangka melalui kontrak beli atau jual dengan harga dan tanggal tertentu di masa depan. Perusahaan besar, pemerintah nasional, dan investor utama semuanya ikut ambil bagian. Jika harga diperkirakan naik, mereka cepat membeli kontrak harga lebih tinggi agar selangkah lebih maju. Efek bola salju ini mendorong harga minyak naik, bahkan sebelum krisis atau kelangkaan benar-benar terjadi. Lalu saat krisis mulai pecah, bola salju tersebut semakin membesar. Semakin banyak kontrak dibeli mahal, rata-rata biaya minyak naik tajam. Pedagang makin banyak masuk berharap untung, lalu harga makin melonjak karena momentum. Meski situasi lapangan stabil atau tak memburuk, harga minyak tetap bisa melonjak tak terkendali karena pedagang dan investor mencari untung. Kita sudah beberapa kali melihat skenario seperti ini sebelumnya. Saat revolusi Iran 1979, harga minyak naik lebih dari 2 kali lipat dan inflasi global melonjak selama Perang Teluk. Awal 1990-an, harga minyak melonjak dari $17 per barrel pada Juli 1990 menjadi $36 hanya dalam beberapa bulan. Karena itu, peringatan Iran soal harga minyak $200 per barel penting meski terdengar berlebihan. Kata-kata seperti ini berdampak pada pasar dan memengaruhi segalanya. Jika Anda suka melihat dunia runtuh, tekan like, bagikan, dan subscribe. Kami punya banyak skenario kiamat di channel ini yang mulai terlihat realistis. Jadi benarkah harga minyak akan tembus $200 per barel? Saat ini, hampir mustahil memprediksi kenaikan seperti itu karena sangat jarang terjadi. Saat Rusia menginvasi Ukraina, harga minyak melonjak tajam. Rusia, penghasil minyak terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Saat itu, harga puncaknya di bawah $139 per barel, masih jauh dari $200. Situasinya berbeda dan bisa lebih merusak ekonomi. Seperti disebutkan, 1 dari 5 barel melewati Selat Hormuz. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung lamanya pembatasan jalur itu. Jika perang terus berlanjut tanpa tanda mereda, hambatan akan menumpuk dan fasilitas penyimpanan minyak di Teluk akan penuh. Ladang minyak besar bahkan mungkin perlu ditutup sampai konflik dapat diselesaikan. Jika itu terjadi, harga akan naik tajam. Analis keuangan dan investasi memperingatkan harga minyak bisa naik di atas $100 dan tetap tinggi tahun ini. Situasi ini juga bisa menjadi lebih buruk jika terjadi serangan tambahan terhadap infrastruktur minyak. Sudah dilaporkan ledakan dan kebakaran besar di beberapa fasilitas penyimpanan minyak dan depo di Teheran dan sekitarnya. Setidaknya 4 lokasi minyak terbakar hebat mengirim asap tebal ke berbagai wilayah ibu kota Iran. Pertempuran meluas ke infrastruktur energi, menambah risiko pada pasokan. Waktu konflik juga jadi masalah.
Pasar energi sudah menghadapi tantangan besar bahkan sebelum perang dimulai. Permintaan minyak global tetap tinggi, meski banyak negara kini lebih banyak berinvestasi pada energi hijau dan terbarukan. Dunia tetap mengonsumsi lebih dari 100 juta barel minyak per hari. Permintaan yang terus naik tiap tahun membuat industri minyak hanya punya sedikit ruang untuk kesalahan. Bahkan keterlambatan dan gangguan kecil pun dapat memberikan dampak yang benar-benar dramatis pada harga dan pasokan. Perang di Iran jauh lebih dari sekedar keterlambatan atau gangguan kecil. Mudah membayangkan harga akan cepat melonjak tak terkendali seiring konflik berlanjut. Jika itu terjadi, dampaknya akan segera dirasakan semua orang. Bahkan sekarang pun dampaknya sudah terasa. Harga bensin global mulai naik, membuat orang di Amerika Serikat, Eropa, dan negara lain harus membayar lebih mahal untuk satu tangki bensin. Harga tiket pesawat diperkirakan naik, sehingga perjalanan internasional jadi lebih mahal. Biaya pengiriman naik seiring harga minyak naik, memengaruhi seluruh rantai pasokan global. Perjalanan jarak jauh untuk barang dan orang akan lebih mahal. Harga makanan juga kemungkinan naik, karena petani dan distributor menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar. Ada juga barang sehari-hari dan kebutuhan industri dari produk minyak bumi. Barang-barang itu jadi lebih mahal diproduksi dan diangkut, sehingga harus dijual kepada konsumen dengan harga lebih tinggi. Pada saat orang-orang di seluruh dunia sudah berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup dan inflasi, anggaran rumah tangga rata-rata akan menghadapi tekanan yang semakin besar. Bagi sebagian orang ini mungkin berat karena harga minyak dan inflasi saling terkait. Saat harga minyak naik, inflasi juga naik. Kenaikan harga minyak membuat hampir semua industri menghadapi biaya lebih tinggi. Produsen dan pengecer harus mengeluarkan biaya lebih untuk energi, transportasi, dan pengiriman barang ke toko. Perusahaan tidak dapat menanggung semua biaya tambahan sendiri, sehingga mereka harus mengambil risiko bangkrut atau membebankan sebagian biaya ke pelanggan. Artinya, saat banyak industri mengalami hal serupa, laju inflasi di seluruh perekonomian mulai meningkat. Biasanya, bank sentral di dunia menaikkan suku bunga, namun langkah ini punya banyak efek domino. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman, sehingga orang memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih sedikit. Hal itu biasanya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Singkatnya, ketika harga minyak naik setinggi ini dan secepat ini, ekonomi terjebak di antara dua pilihan sulit. Tidak ada jalan keluar yang mudah, tidak ada solusi yang jelas. Apapun yang terjadi, situasi pasti akan memburuk sebelum membaik. Melihat kembali contoh-contoh situasi serupa di masa lalu, kita bahkan pernah melihat lonjakan harga minyak pada akhirnya menyebabkan resesi internasional berskala besar. Biaya tinggi berbagai barang dan jasa akhirnya terlalu berat bagi pelaku usaha dan konsumen. Jika itu terulang di sini, durasi perang di Iran tak jadi soal karena dampaknya akan dirasakan dunia. Selama bertahun-tahun ke depan, hampir semua hal akan menjadi lebih mahal, bisnis-bisnis akan kewalahan menghadapi tekanan, dan kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat lainnya akan semakin melebar. Apakah ada cara mencegah krisis ini? Pemerintah punya beberapa alat darurat untuk membantu mengelola krisis energi seperti ini. Banyak negara membuat cadangan minyak strategis untuk dilepaskan saat pasokan berkurang, namun cadangan ini terbatas. Cadangan ini dibuat untuk memberi bantuan sementara saat terjadi keterlambatan atau gangguan singkat, bukan sebagai solusi jangka panjang. Meskipun cadangan ini dapat membantu menstabilkan pasar dalam waktu singkat, mereka tidak akan banyak membantu untuk menutupi kerugian besar yang akan terjadi jika Selat Hormuz tetap tertutup selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Ketika jutaan barel minyak per hari benar-benar dikeluarkan dari peredaran, dampaknya hampir mustahil untuk diimbangi. Beberapa negara bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan yang makin besar untuk mengatasi krisis. Energi surya dan angin bisa menopang bisnis dan menjaga aliran listrik ke rumah-rumah. Jika ada satu hikmah yang bisa diambil dari krisis ini, mungkin itu adalah semakin banyak negara yang menyadari betapa pentingnya energi ramah lingkungan. Mereka mungkin mulai berinvestasi lebih besar pada inisiatif ramah lingkungan dan teknologi berkelanjutan. Agar dampak perang dan krisis minyak di masa depan berkurang, mereka mungkin mencari kebijakan baru dan cara mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Ketika krisis berikutnya datang, mereka tidak akan merasakan dampaknya seburuk hari ini. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, data menunjukkan bahwa permintaan minyak masih sangat besar. Energi ramah lingkungan saat ini belum cukup untuk mengimbangi gangguan besar pada pasokan minyak dunia.
Jadi untuk saat ini, semua tanda menunjukkan bahwa krisis ini tidak hanya akan berlanjut, tetapi kemungkinan besar akan semakin memburuk selama konflik masih berlangsung. Kecuali situasi cepat berubah, makin sedikit kapal tanker yang mau mengambil resiko melintasi Selat Hormuz yang makin berbahaya. Dan akibatnya, semakin sedikit barel minyak yang akan keluar dari negara-negara Teluk dan sampai ke negara-negara di seluruh dunia, industri akan kesulitan, biaya akan meningkat, dan masyarakat biasa akan menanggung bebannya. Dunia berada di ambang krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan meskipun mungkin masih ada waktu untuk mencegahnya, kesempatan itu semakin cepat tertutup. Jika tak ada perubahan segera, akibatnya bisa fatal, dan dunia mungkin menghadapi kenyataan yang dulu hanya kita bayangkan. Lihatlah ini yang akan terjadi ketika dunia kehabisan minyak. Untuk melihat kenyataan yang mengerikan, atau klik video ini sebagai gantinya.